Begini ya. Soal pendidikan di Indonesia sekarang ini, kita terjebak dalam masalah yang rumit. Di atas kertas, UUD kita menjamin setiap warga negara berhak atas pendidikan. Tapi kenyataannya, sekolah yang bagus masih terlalu tergantung pada seberapa banyak uang yang dimiliki keluarga. Sekolah swasta terus bermunculan, mahal, kompetitif, menjanjikan kurikulum internasional, fasilitas mewah, dan label elit. Tapi itu bukan cuma karena pasar itu serakah. Itu karena negara belum hadir secara berarti, terutama untuk sekolah nirlaba yang mencoba menjangkau masyarakat miskin. Kenapa sekolah swasta mahal sekali? Itu semua tergantung pada siapa yang membayar biayanya. Tidak seperti sekolah negeri, yang sepenuhnya didanai pemerintah, sekolah swasta bertahan sebagian besar dari apa yang dibayar orang tua. Break time bantuan pemerintah jarang ada, dan seringkali diberikan kepada sekolah yang punya koneksi pribadi dengan politikus atau pejabat. Tidak ada kebijakan yang jelas dan menyeluruh untuk mendukung sekolah swasta nirlaba. Negara masih memperlakukan mereka seperti bisnis, bukan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional kita. Tapi, mari kita jujur, pendidikan itu bukan bisnis. Itu adalah amanat konstitusi. Undang-undang kita jelas, penyelenggara pendidikan swasta harus berbentuk badan hukum nirlaba. Sekolah swasta adalah bagian penting dari sistem nasional kita, bukan cuma pemain sampingan. Itu berarti, kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti perusahaan, dengan standar gaji sektoral, pajak bisnis, atau denda administratif yang sembarangan. Ini kabar baiknya, keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mulai mengubah keadaan. Mereka telah membuka pintu untuk penafsiran baru, yang mengatakan hak atas pendidikan gratis bukan hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta yang melayani kepentingan umum juga berhak mendapat dukungan pemerintah. Jika kita menerapkan prinsip ini, kita akhirnya bisa keluar dari kenaikan biaya yang tidak ada habisnya. Sekolah swasta tidak perlu lagi bertahan dengan menaikkan biaya terus-menerus. Kita akan menjadikan pendidikan sebagai ruang kesetaraan lagi, bukan hanya untuk yang mampu, tapi untuk semua orang. Reformasi sistemik hanya terjadi jika pemerintah mulai memperlakukan sekolah swasta nirlaba secara adil. Aturan yang sama, standar pendanaan yang sama dengan sekolah negeri. Kita butuh standar minimum yang jelas dan menyeluruh, dan kita harus berhenti pilih kasih pada sekolah yang punya koneksi politik. Ini bukan soal amal. Ini soal kewajiban konstitusi, keadilan sosial dan masa depan bangsa kita. Selama pendidikan menjadi barang mewah bagi mereka yang mampu membayar, negara telah mengecewakan rakyatnya. Jadi mari kita pikirkan kembali hubungan antara pemerintah dan sekolah swasta. Mari kita dorong kebijakan yang nyata dan adil, agar pendidikan di Indonesia bisa kembali membebaskan, mencerahkan, dan bisa diakses oleh semua.